putus. Oh, baik. Izin melanjutkan presentasi yang mengenai stakeholder engagement. Tadi kita udah masuk di tahapan stakeholder engagement menurut ISO 26000. Selanjutnya kita bahas mengenai pentingnya stakeholder engagement. Jadi apa sih manfaat dari stakeholder engagement ini? Yang pertama itu tentu meningkatkan kualitas keputusan. Jadi, keterlibatan yang terbuka dan juga konsisten terhadap setiap stakeholder atau pemangku kepentingan organisasi itu tentu membangun kepercayaan antar organisasi dan juga stakeholder. Kemudian meningkatkan legitimasi dan juga kepercayaan organisasi yang responsif dan peduli dianggap lebih bertanggung jawab dan juga kredibel. Kemudian mengurangi resiko konflik dengan melakukan stakeholder engagement ini tentu organisasi dan juga para pemangku kepentingan akan lebih terhindar dari adanya konflik. Kemudian memperkuat dukungan dan komitmen meningkatkan akuntabilitas dan reputasi organisasi, eh, kemudian inovasi dan solusi yang lebih baik, memastikan keberlanjutan proyek, memenuhi regulasi dan standar internasional, dan juga meningkatkan performa dan hasil proyek. Mungkin itu sekian dari pentingnya stakeholder engagement untuk hambatan akan dan tantangan dilanjutkan oleh rekan saya. Sepertinya temennya belum ada, Mbak. Di backup dulu aja ya. Mbak Devina sama Oh, Mas Uwe. Sama yang lain tadi yang sudah presentasi. oh ya baik. Saya teruskan ke stakeholder engagement dan sustainability. Jadi, setiap stakeholder saling terkait dan mempengaruhi keputusan perusahaan. Dalam hal ini, pengelolaan stakeholder bukan hanya sekedar hubungan publik, tetapi juga strategi inti bisnis. Dengan stakeholder engagement yang baik, maka perusahaan itu lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan, kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, risiko dapat diminimalkan dan juga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Next. Untuk tantangan dan hambatan, apakah sudah hadir? Saya bantu backup dulu aja, Kak. Baik, kami lanjutkan ya. Tantangan dan hambatan dalam stakeholder engagement. Pertama ada konflik kepentingan, kurangnya transparansi dan komunikasi, tingkat partisipasi rendah, lalu ada keterbatasan sumber daya, ketidakpercayaan historis, dan terakhir ketidakjelasan tanggung jawab. Lalu apa best practice dalam stakeholder engagement? Yang pertama kita bisa memapping stakeholder yang sistematis, lalu proses engagement yang terencana dan terstruktur, lalu terbentuknya transparansi dan komunikasi dua arah, adanya integrasi dalam strategi perusahaan, terus kita juga bisa melakukan pengukuran kinerja, dan terakhir kita juga bisa melakukan kolaborasi yang berkelanjutan. Untuk materi ini adakah teman-teman yang sudah hadir?
terkait standar AA 100.000 SES. Biar saya bantu backup aja, Mas. Halo, Pak, suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini akan saya melanjutkan terkait dengan standar AA 1000 SES. Eh, Standar ini salah satu standar yang bisa digunakan sebagai benchmark untuk good quality engagement. Standar ini ada tiga ya, terdiri dari tiga. Inclusivity, materiality, dan responsiveness. Inclusivity itu stakeholder harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan organisasi dan suatu organisasi inklusif. Menerima bahwa organisasi bertanggung jawab terhadap mereka yang terpengaruh dan yang memiliki pengaruh. Materiality itu organisasi wajib memiliki proses dalam menentukan seberapa relevan dan signifikan suatu isu bagi organisasi dan stakeholder dengan tujuan untuk identifikasi masalah material yang berpengaruh pada keputusan, tindakan, dan kinerja organisasi atau stakeholder. Responsiveness, organisasi harus responsif terhadap isu stakeholder yang memiliki dampak terhadap kinerja berkelanjutan yang diwujudkan melalui keputusan, tindakan, dan kinerja serta komunikasi stakeholder. Next. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan contoh keterlibatan stakeholder engagement. Yang saya sudah dapatkan itu ada 5 ya. Yang pertama keterlibatan untuk pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Kedua keterlibatan untuk penciptaan model sosial, keterlibatan dengan organisasi non-pemerintah atau LSM, keterlibatan dengan internasional multi stakeholder process atau IMPS, dan keterlibatan untuk inovasi. Next. Yang pertama kita bahas dulu terkait keterlibatan untuk pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Nah, pertumbuhan pelaporan yang cepat pada stakeholder engagement itu pertama pada kinerja lingkungan, kemudian pada kinerja sosial, dan sekarang pada kinerja keberlanjutan. Nilai keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaporan juga diakui berdasarkan prinsip GRI, Global Reporting Initiative, pedoman pelaporan keberlanjutan. Stakeholder itu dapat terlibat dalam mengidentifikasi masalah, memilih indikator kinerja, dan memberikan umpan balik pada laporan yang telah selesai. Yang kedua, keterlibatan untuk penciptaan modal sosial. Jadi, beberapa perusahaan itu menggunakan pendekatan CSR untuk membangun apa yang mereka lihat sebagai modal sosial. Selama 5 tahun terakhir, Plasdom Internasional telah menggunakan Stakeholder 360, yaitu alat manajemen yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan di Simon Fraser University, Kanada, untuk memantau dan meningkatkan tingkat modal sosial di masyarakat dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Next. Yang ketiga, keterlibatan dengan organisasi non-pemerintah atau LSM. Dekade terakhir menunjukkan bahwa LSM memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi daripada sektor bisnis dan pemerintah. Selain itu juga, LSM sering bekerja pada isu-isu yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan komunitas bisnis. Sementara banyak LSM memilih untuk tetap berada jauh dari sektor bisnis. Beberapa telah membangun reputasi untuk keterlibatan yang efektif sambil mempertahankan sudut pandang mereka yang independen. Yang keempat, keterlibatan dengan International Multi-Stakeholder Process, IMPS. Jadi salah satu keunggulan prinsip IMPS itu adalah kemampuannya memanfaatkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan yang luas dan beragam. Terlibat dalam satu atau lain MPS dapat secara signifikan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi proses keterlibatan pemangku kepentingan perusahaan yang terkait dengan masalah spesifik dan atau rantai pasokan. Namun demikian, menavigasi keikutsertaan yang efektif dalam MPS memerlukan perhatian besar karena potensinya perbedaan politik dan budaya. Ketika terlibat dalam IMPS, perusahaan itu harus berhati-hati untuk memastikan bahwa tata kelola proses seimbang, efektif, dan inklusif. Upaya untuk mengendalikan inisiatif atau bukti bias lainnya dalam inisiatif semacam itu berpotensi menimbulkan reaksi negatif yang mengurangi dampak positif dari upaya lain yang bermaksud baik terhadap kerjasama. Yang terakhir, keterlibatan untuk inovasi.
Organisasi accountability telah menghasilkan sejumlah dokumen yang mengeksplorasi bagaimana CSR dapat mempromosikan inovasi dan daya saing yang bertanggung jawab. Beberapa dokumennya itu daya saing yang bertanggung jawab membentuk kembali pasar global melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab Desember 2005. Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mempromosikan inovasi dan daya saing. Kemudian daya saing yang bertanggung jawab di Eropa. Jadi beberapa publikasi ini memberikan contoh mekanik dan beragam tentang cara di mana bisnis mengeksplorasi cara pemanfaatan pendekatan CSR dengan sebaik-baiknya. Untuk kesimpulan ada yang udah hadir? Kalau tidak ada saya backup aja. Kesimpulan stakeholder engagement itu adalah inti dari manajemen keberlanjutan. Kemudian prinsip ISO 26000 memberikan panduan etis dan sistematis. Perusahaan perlu berkolaborasi, bukan hanya bertransaksi dengan stakeholdernya. Kemudian hasil akhirnya adalah bisnis yang berkelanjutan, dipercaya, dan berdampak positif. Selanjutnya akan Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan. menilai. Jadi contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami adalah kami mengangkat jurnal dari Bapak Hari Joshua Tampu Bolon terkait analisis pengungkapan stakeholder engagement pada situs web Nawal, maaf, pemerintah daerah. suaranya bisa digedein. Oh, sebentar Ibu. Oke, terima kasih ya. Mungkin kamu pakai headset, jadi headsetnya mungkin dilepas dulu aja. Apakah sudah jelas, Bu? Halo? Tes, apakah sudah jelas, Bu? Sudah. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf karena ini di kantor lagi ada rapat, jadinya mungkin saya kurang efektif nanti dalam mengikuti perkuliahan. Untuk contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami adalah hasil dari jurnal penelitian oleh Bapak Hari Joshua Tampu Bolon, yang mana judulnya adalah Analisis Pengungkapan Stakeholder Engagement pada Situs Web Pemerintah Daerah, yang mana ada pada pemerintah provinsi dan kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan objek penelitiannya adalah 132 pemerintah daerah yang terdiri dari 34 pemerintah provinsi dan 98 pemerintah kota. Stakeholder engagement, proses pelibatan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kepentingan organisasi dan stakeholder. Di Indonesia, pengungkapan stakeholder engagement bersifat sukarela, belum diatur secara khusus seperti di sektor swasta. Pemerintah daerah memiliki kewajiban pelayanan publik, yaitu membutuhkan komunikasi dua arah melalui media modern, terutama situs web. Next. Pengungkapan stakeholder engagement dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek utama. Pada aspek identifikasi stakeholder, penilai memeriksa apakah situs web pemerintah daerah menjelaskan definisi stakeholder, menyebutkan jenis-jenis stakeholder seperti masyarakat, LSM, swasta, dan UMKM, mengidentifikasi stakeholder utama, serta memberikan informasi mengenai hubungan pemerintah dengan kelompok-kelompok stakeholder. Next. Pada aspek program atau kegiatan stakeholder engagement, penilai memeriksa apakah pemerintah daerah mengungkapkan pelaksanaan program seperti Agenda Lokal 21, penanaman pohon, program daur ulang, program kesehatan, penghematan energi, keamanan lingkungan, kegiatan masyarakat, olahraga, kegiatan ekonomi, serta keberadaan klub atau asosiasi masyarakat. Seluruh aspek ini menjadi dasar dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan dan mengungkapkan stakeholder engagement melalui situs web mereka. Kemudian temuan per aspek. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. Dengan angka sebesar 92,25%, pemerintah daerah menyebutkan jenis-jenis stakeholdernya seperti masyarakat, pemerintah, lembaga, usaha, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah di Indonesia telah mengidentifikasi stakeholder mereka. Namun hanya 2,33% yang menyebutkan key stakeholdernya. Aspek berikutnya ada media dan pendekatan dengan angka 82,17% menyebutkan metode seperti forum, FGD, konsultasi. Di sini mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder
Ya, itu tadi seperti forum masyarakat, diskusi kelompok, forum caption, pertemuan, mungkin musyawarah atau sosialisasi, penyuluhan, workshop, dan juga konsultasi. Kemudian pendekatan-pendekatan ini biasanya dilakukan eh, umumnya membahas isu-isu yang terkait dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek berikutnya ada masalah utama dan isu yang diangkat. Saya balik dulu, Mas Umar, ke yang sebelumnya tadi. Yang berikutnya adalah masalah utama dan isu yang diangkat melalui stakeholder engagement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 24,481% pemerintah daerah di Indonesia menyebutkan pernyataan umum atau kebijakan mengenai masalah utama dan isu yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di mana yang menyebutkan adalah aspek sosial sebesar 17,83%, aspek lingkungan 16,28%, dan aspek ekonomi sebesar 13,18%. Yang berikutnya bisa kembali ke slide sebelumnya, Mas Umar. Yang berikutnya ada bukti stakeholder engagement. Jadi mengungkapkan bukti dari adanya stakeholder engagement pada situs web mereka. Bukti-bukti tersebut berupa seperti berita, foto kegiatan, video konferensi, arsip, dan publikasi. Jadi dari adanya bukti-bukti tersebut mengindikasikan bahwa situs web merupakan hal yang penting bagi pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan meyakinkan berbagai stakeholder bahwa mereka telah menerima berbagai umpan balik dari stakeholder dan melalui tindakan dalam merespon masyarakat masalah yang ada di masyarakat. Kemudian ada umpan balik. Salah satu kelebihan situs web adalah mampu memfasilitasi komunikasi dua arah antara pengguna dan pemilik situs web. Dengan adanya situs web, memungkinkan masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi dan juga menyampaikan eh, pemerintah menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Pada situs web, komunikasi dua arah dilakukan melalui pemberian umpan balik oleh masyarakat dan respon dari pemerintah daerah. Di sini ada sambutan umpan balik sebesar 22,48%, kemudian formulir umpan balik 42,64%, kemudian kontak email nomor telepon 84,50%, penjelasan cara memberi umpan balik sebesar 11,63%, dan media sosial sebesar 65,89%. Jadi untuk angka-angka ini untuk sambutan umpan balik sebesar 22,48%, jadi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan sambutan umpan balik. Nah, rendahnya angkanya ini 22,48% ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam mendorong masyarakat untuk memberikan umpan balik melalui situs web mereka. Kemudian formulir umpan balik. Jadi dari 42,64% ini eh, artinya hanya 42,64% ini yang menyediakan formulir umpan balik atau saran pada situs web mereka. Kemudian kontak, email, nomor telepon sebesar 84,50%. Ini mengindikasikan bahwa web tersebut mencantumkan adanya detail kontak, detail email, nomor untuk dapat melakukan hubungi. Kemudian penjelasan cara memberikan umpan balik hanya 11,63% yang memberikan penjelasan tentang menggunakan umpan balik. Kemudian media sosial di sini 65,89% menunjukkan pemerintah daerah lumayan tinggi memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk contoh kasus, ya, tingkat pengungkapan masih rendah. Jadi kesimpulannya adalah tingkat pengungkapan masih rendah dikarenakan situs web belum dimaksimalkan sebagai media engagement. Pemerintah daerah umumnya sudah mengidentifikasi stakeholder, terutama masyarakat. Pendekatan konsultasif sudah dilakukan, tapi partisipasi lewat situs web masih lemah. Banyak situs
tidak menyediakan formulir umpan balik, penelitian terbatas karena tidak mencakup seluruh daerah. Baik, terima kasih. Mungkin sekian persentase dari kelompok kami terkait stakeholder engagement. Setelahnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman dan mungkin ada tambahan dari Ibu Mutiara. Kami persilakan. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman mahasiswa dari kelompoknya Mbak Kartika dan Mbak Elfries ya, menyajikan membuat pertanyaan. Di sini Bu, dan di sini kelompok yang presentasi. Kenalkan, nama saya Ribat, saya dari kelompoknya Lapindo yang mana terjadi di Sidoarjo dan akibat kesalahan pengeboran minyak gas yang menimbulkan lumpur panas, merendam rumah warga dan merusak lingkungan. Sehingga akibatnya warga kehilangan tempat tinggal dan banyak terdampak sosial situnya. Dari triple bottom line yang telah dijelaskan tadi, perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar profit, tapi juga bertanggung jawab terhadap people atau warga yang terdampak, kemudian planet atau lingkungan. Dalam kasus ini, aspek people jelas dilanggar karena warga kehilangan banyak hal. Salah satunya adalah rumah, kemudian pendapatan, dan mata pencaharian. Dan kemudian ada aspek planet yang terganggu karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bencana lumpur lapindo tersebut. Kemudian untuk stakeholder engagement dalam kasus ini berarti perusahaan seharusnya melibatkan warga dalam eh, melibatkan warga dan pihak terkait sejak awal perencana pengeboran sehingga risiko sosial dan lingkungan bisa diidentifikasi dan diminimalisir. Kegagalan Alibaba dampak sosial ini. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana perusahaan bisa menerapkan prinsip triple bottom line melalui stakeholder engagement untuk melibatkan warga secara efektif sehingga bencana sosial seperti kehilangan itu dapat dicegah sebelum proyek tersebut dijalankan supaya bisa mendapatkan manfaat penerapan dari pentingnya stakeholder engagement. Salah satunya adalah inovasi dan solusi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas keputusan dalam eh, pelaksanaan proyek yang akan dilakukan. Demikian Ibu tanggapannya. Dan untuk kelompok yang presentasi. Oke, jadi berkaitan dengan Lapindo ya, Mas Iya Bu, Aribat ya. Oke, iya Bu. gimana caranya? Seharusnya kan dari perusahaan harus adanya stakeholder engagement dengan masyarakat sekitar untuk meminimalisir ataupun tadi mitigasi dan minimalisir. Bagaimana menurut kelompok? Mungkin ditampung dulu ya. Selanjutnya Baik Bu. Mbak Uli, silakan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga teman-teman. Izin saya Uli dari kelompok satu. Izin bertanya sedikit aja ya. Tadi kan terkait stakeholder engagement-nya tentang situs web ya. Nah, kalau menurut teman-teman dari kelompok 2 itu bagaimana cara dalam hal ini misalnya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas stakeholder engagement itu lewat situs web? Apa karena kan kita tahu ya mungkin sebenarnya dalam hal ini kalau di lapangan itu sebenarnya website dari situs web dari Pemda ini maksimal gitu ya. Ada teman-teman hal paling mendesak yang sebaiknya terlebih dahulu. Kemudian menurut teman-teman apakah di era sekarang ini situs tersebut sudah cukup inklusif dalam hal ini apakah sudah dapat diakses oleh semua kelompok, misalnya penyandang disabilitas atau masyarakat yang minim literasi digital. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Pasti Mbak Uni. Mana dari kelompok eh, satu ya? Kelompok satu Mbak Kartika ya? Betul, Bu. Ya, dari kelompok satu udah dua pertanyaan. Sepertinya sudah, Bu. Oke, silakan Mas Uler untuk berdiskusi. Baik Bu, yang yang dulu karena uh, ya Bu, nanti mohonnya pemerintah daerah untuk meningkatkan stakeholder engagement melalui situs web ya. Yang pertama bisa melakukan pembaruan konten berkala. Misalnya kan kalau di situs web itu misalnya data-data laporan kerja, laporan keuangan, dan laporan-laporan pemerintah yang dianggap eh, masyarakat perlu tahu gitu. Itu dilakukan update secara berkala untuk memastikan semua data, terutama peraturan daerah juga dan kinerja program terkini itu harus lengkap dan sediakan tanggal pembaruan yang jelas di situs web pemerintah daerah. Lalu bisa melakukan pengungkapan laporan kinerja. Seperti yang saya tadi bilang, perlu dilakukan update ya, berkala karena sampai sekarang mungkin masih ada beberapa pemerintah daerah yang belum update terkait pelaporan kinerja yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mirip dengan konsep triple bottom line. Lalu kita mungkin bisa melakukan penyederhanaan web agar situs web pemerintah daerah ini sistematis dan mudah dipahami dan mudah digunakan oleh masyarakat. Agar masyarakat juga cepat menemukan layanan dan informasi apa yang mereka butuhkan di situs web pemerintah daerah. Terus mungkin terkait open data ya, data-data yang ada di pemerintah daerah itu biasanya kayak kurang baik. Yang ada biasanya error. Dan mungkin bisa dilakukan peningkatan data publik dalam format yang bisa masyarakat mudah pakai, misalnya seperti Excel atau PDF. Tapi kebanyakan kan PDF ya, dan PDF pun biasanya tidak jelas, seringnya rusak atau error, sehingga perlu melakukan perbanyak jenis data gitu, tidak hanya PDF. Lalu mungkin itu aja sih Bu, kalau yang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua karena tadi kalau nggak salah ada apakah daerah sekarang ini sudah cukup inklusif ya? Menurut saya terkait inklusivitas digital ini masih menghadapi tantangan signifikan. Karena saya merasakan sendiri di tempat kerja saya di pemerintah Aceh itu masih ada kesenjangan digital. Maksudnya itu terdapat kesenjangan akses internet yang besar antara wilayah perkotaan dan kabupaten, serta berbagai sosial. Misalnya di Banda Aceh dengan di Aceh Tamiang itu masih kurang, masih terdapat kesenjangan gitu. Terus terkait literasi digital, tantangannya tuh yang kedua, literasi digital, masyarakat ini masih kurang dan masih belum merasa melihat data pemerintah daerah kali itu seperti tadi saya bilang, webnya itu harus dibuat menarik atau mudah dipahami oleh pengguna, apalagi masyarakat yang minim literasi gitu kan. Jadi kita bisa buat aneka data yang menarik, misalnya bisa melalui gambar data, tabel batang, dan seterusnya. Daerah-daerah di Indonesia belum dapat dikatakan cukup inklusif ya. Tapi menurut saya upaya infrastruktur, terus masyarakat, terkait standar aksesibilitas situs web ini harus menjadi evaluasi sendiri bagi pemerintah daerah agar stakeholder engagement ini bisa benar-benar dapat merangkul semua lapisan masyarakat atau tadi terkait triple bottom line ya. Mungkin itu Bu yang pertanyaan kedua.
Ada tambahan mungkin Bu atau tambahan dari Ibu? Makasih. Oke, saya cari ini ya, berita Liput Lapindo. Memang ya, kalau ini saya jawab pertanyaan dari Mas Aryabat ya, yang berkaitan dengan case-nya Liput Lapindo oleh PT eh, Lapindo Berantas ya. Memang kan kalau topiknya itu memang ada dua, salah berkaitan dengan salah pengoboran atau memang dampak gempa bumi. Kalau terkuat sih memang salah pengoboran gitu ya. Nah, di sini memang harus ada stakeholder engagement gitu loh. Jadi kalau misalkan memang mungkin kalau warlock ya, warga lokal kan memang tahu daerah-daerah mana yang eh, apa ya, seharusnya bisa digunakan untuk eh, industri, mana yang tidak gitu ya. Mungkin harus didiskusikan dulu dengan warga sekitar gitu. Harus tadi kan kalau dari kelompok kedua ini menyampaikan namanya apa, stakeholder engagement itu harus ada dari dua arah gitu ya. Nah, di sini juga disertakan bahwa memang ada ganti rugi sebesar kurang lebih adalah 5 triliun. Nah, ini kasusnya udah lama banget dari 2006 sampai 2025 udah memang benar-benar udah jadi kota mati gitu ya. Itulah pentingnya kalau misalkan apa stakeholder engagement gitu ya, Mas Aryabet ya. Tadi kalau dari prinsip 3P ya, triple bottom line itu yaitu people, planet, sama apa namanya Profit Bu. profit. Jadi harus dipikirkan berkaitan dengan tiga hal tersebut. Itu. Terus kalau yang tadi Mbak Uli itu tadi bertanya apa ya? Berkaitan dengan website ya? Iya, Bu. Oke, website itu memang harus sering diupdate ya Mbak. Jadi kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan CSR dari pemerintah kota atau daerah itu harus diupdate di situ. Jadi eh, dari segi transparansinya juga harus diungkap gitu kepada publik gitu. Karena kan kalau tadi Mbak nanyanya seperti di itu ya pemerintah daerah gitu ya. Iya benar ya? Betul Bu. Oke. Ya seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya nanti saya akan menjelaskan juga untuk kisi-kisi UTS kalian berkaitan dengan SDGs. SDGs itu nanti ada 17 indikator. SDGs itu bukan hanya diberlakukan oleh eh, industri saja gitu, tapi kayak apa namanya university juga harus menerapkan dari 17 indikator SDGs. Gitu. Nanti setiap perusahaan itu harusnya mengacu pada SDG selain dengan CSR ya. Kalau CSR kan lebih mungkin orang mikirnya kalau CSR itu hanya memberikan apa pelayanan kesehatan atau pendidikan untuk apa namanya untuk warga sekitar. Tapi dari 17 indikator SDGs ini nanti mencakup semua dari internal perusahaannya ya stakeholder engagement kepada internalnya mulai dari karyawan gitu dari pemasok dari ownernya gitu ya sampai ke engagementnya kepada eksternal seperti masyarakat ya terus supplier dan lain-lain. Gitu ya, nanti saya akan bahas di terakhir, mungkin dari setelah kelompok satu presentasi, oke? Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Kelompok pertama, walaupun memang ada kekurangannya, tapi sudah bisa berhasil di backup oleh satu sama lain. Kita mungkin kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok kedua. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok pertama nih, jadi kebalik ya. Kelompok pertama dulu, kelompok kedua dulu, Mbak. Presentasi baru kelompok. Oke, waktu dan layar saya persilakan untuk kelompok kedua.
kayak kelompok pertama. Ibu izin tanya, Bu. Oke, boleh Mas Diva. Eh, saya dari kelompok 1 AK 705 untuk materi yang pertemuan ketujuh itu presentasinya setelah ini atau ada kapan? Terima kasih, Bu. Oke, nanti kita diskusi ya. Jadi kan minggu depan sebenarnya UTS. Tapi kan memang jadwalnya kita harus kelas Zoom yang Evikon yang keempat. Nanti kita diskusi apakah mau diadakan pas minggu pertama UTS atau di minggu kedua biar kalian fokus dulu nih di UTS-nya 1 minggu itu. Terus nanti 1 minggu ke depan kita Vikon yang keempat gitu. Jadi karena memang di Unsinya sendiri kalian maba kan ya. Saya juga udah sampaikan bahwa kalau di Unsinya sendiri untuk proses UTS dan UASnya itu memang 2 minggu. Jadi kalian maunya gimana nih untuk di minggu pertama kalian fokus untuk mengerjakan UTS-nya atau berjalan aja dengan sesuai jadwal atau memang mau diundur menjadi minggu kedua gitu ya. Nanti di akhir ya setelah pembahasan kisi-kisi ya Mas Diva ya. Ini kan berkaitan dengan Oke, Bu. kelompok Mas Diva ya. Iya, betul, Bu. Oke. Ya silakan kelompok ke satu untuk menjelaskan stakeholder manajemennya. Di sini Bu, apa suara saya terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Mutiara dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai stakeholder management dengan membahas peran dan hubungan para pemangku kepentingan dalam keberlanjutan perusahaan dengan studi pada Asta Internasional TBK. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Abistafaza NI, Aksa Mahidar Alwi, Alivia Selsa R, Anisa'u Muslimatul A, Aribat Restu B, Bregi Sembiring, Elfris Nawatika Saragih, Fatihan Nadira, Kartika, Muhammad Rizal Sukrianto, Nabila Zaki, Nani Sumarni, Novinda Fauzia Safitri, Priscilia Frederika, Selavita Sianturi, dan Ulin Natasha Girsang. Untuk pembahasan dalam materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Aksa Mahdar Alwi, Elfriskana Watika Saragi, Kak Ulin Natasha Girsang, Kak Nani Sumarni, Kartika, Priscilia Frederika, dan Alivia Selsa R. Untuk di kelompok satu akan membahas mengenai yaitu latar belakang, konsep stakeholder management, profil PT Astra International Tbk, identifikasi stakeholder PT Astra